Pernahkah Anda membayangkan bagaimana teknologi militer canggih yang kita dengar di berita bisa berakhir di tangan musuh? Itu bukan hanya film fiksi, tapi kenyataan yang sedang terjadi di tengah konflik global. Hari ini, kita akan membahas salah satu skenario paling mencengangkan dalam perang modern yang mungkin belum banyak Anda pahami. Ketika senjata super canggih justru jatuh ke pihak lawan. Saya akan jelaskan dinamika kompleks ini dalam 4 bagian utama. Bagian pertama, kita akan mengenal siapa itu NATO dan mengapa aliansi ini begitu sentral. Kedua, kita akan selami apa saja senjata canggih yang mereka miliki dan mengapa disebut istimewa. Ketiga, kita akan membahas mengapa senjata vital itu bisa jatuh ke tangan Rusia. Dan keempat, kita akan mencari tahu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari situasi tak terduga ini. Mari kita mulai. Bagian 1. Mengenal NATO dan hubungan awalnya dengan Rusia. Sebelum kita masuk ke inti masalah, mari pahami dulu siapa itu NATO dan mengapa aliansi ini punya peran begitu besar dalam peta geopolitik dunia. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Ini adalah sebuah aliansi militer dan politik yang didirikan pada tahun 1949. Anda bisa membayangkannya sebagai sebuah klub besar negara-negara yang punya janji sangat serius. Jika salah satu anggota klub ini diserang oleh pihak luar, maka semua anggota lain akan menganggap serangan itu sebagai serangan terhadap mereka semua, dan mereka akan saling membela. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Atlantik Utara yang mencakup sebagian besar Eropa Barat dan Amerika Utara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan banyak lagi adalah bagian dari aliansi ini. Mereka semua berkomitmen untuk saling membantu dalam urusan pertahanan dan keamanan. Pembentukan NATO ini bukan tanpa alasan. Aliansi ini lahir sebagai respons langsung terhadap situasi dunia setelah Perang Dunia Kedua. Kala itu, ancaman utama yang dirasakan oleh negara-negara Barat adalah ekspansi kekuatan Uni Soviet, yang sekarang kita kenal sebagai Rusia. Uni Soviet, dengan ideologi komunis dan kekuatan militernya yang besar, dianggap sebagai potensi ancaman bagi demokrasi dan kebebasan di Eropa. Jadi, sejak awal berdirinya, hubungan antara NATO dan Rusia memang sudah dipenuhi ketegangan dan rivalitas. Mereka ibarat dua kutub yang berlawanan dalam peta kekuatan dunia, selalu dalam kondisi saling memantau dan bersaing pengaruh. Ketegangan ini terus berlanjut bahkan setelah Uni Soviet bubar, di mana NATO terus meluaskan keanggotaannya ke arah timur, mendekati perbatasan Rusia. Langkah ini tentu saja dianggap Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Perang di Ukraina yang sedang berlangsung saat ini adalah puncak dari ketegangan yang menumpuk selama 20 tahun ini, di mana NATO secara terbuka mendukung Ukraina, sementara Rusia menganggapnya sebagai bentuk agresi Barat. Oh, jadi NATO itu semacam kumpulan negara yang punya janji saling tolong-menolong dalam urusan militer. Dan dari dulu memang rivalitasnya dengan Rusia sudah ada ya. Bagian 2. Kecanggihan senjata NATO yang jadi sorotan dunia. Sekarang, mari kita bahas tentang apa yang membuat senjata-senjata NATO itu begitu sering disebut canggih dan mengapa mereka selalu jadi sorotan. Ketika kita bicara senjata canggih, itu bukan cuma soal ukuran atau daya ledak yang besar. Justru, yang membuatnya istimewa adalah teknologi luar biasa yang ada di baliknya, hasil dari puluhan tahun riset dan investasi triliunan dolar. Ambil contoh, rudal Javelin. Mengapa rudal anti-tank ini begitu ditakuti? Karena Javelin punya fitur yang disebut tembak dan lupakan, fire and forget. Artinya, setelah penembak mengunci target dan menekan pelatuk, rudal ini bisa terbang sendiri, mencari dan menghantam targetnya tanpa perlu terus-menerus dipandu. Ini sangat mengurangi resiko bagi prajurit yang menembakkannya, karena mereka bisa langsung mencari perlindungan setelah menembak. Javelin juga punya kemampuan unik untuk menyerang bagian atas tank, di mana lapis bajanya paling tipis, menjadikannya sangat efektif. Kemudian ada tank Leopard dari Jerman dan Abrams dari Amerika Serikat. Mereka bukan sekadar kendaraan lapis baja tebal. Tank-tank ini dilengkapi dengan sistem perlindungan lapis baja komposit mutakhir yang dirancang untuk menahan berbagai jenis serangan.
Selain itu, mereka punya sistem kontrol penembakan yang sangat akurat, memungkinkan mereka menghantam target bergerak dari jarak jauh, bahkan dalam kondisi visibilitas rendah, berkat teknologi penglihatan malam dan thermal yang superior. Mereka dirancang untuk menjadi benteng bergerak dan mesin penghancur di medan perang, mengombinasikan daya tembak, perlindungan, dan mobilitas tinggi. Jangan lupakan juga sistem pertahanan udara seperti Patriot. Ini adalah kompleks rudal yang sangat canggih, mampu mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh rudal balistik, rudal jelajah, bahkan pesawat tempur lawan dari jarak puluhan atau ratusan kilometer. Sistem Patriot ini berfungsi sebagai perisai pelindung yang sangat vital bagi kota-kota besar, instalasi militer, dan infrastruktur strategis, melindungi wilayah dari serangan udara musuh. Singkatnya, senjata-senjata ini disebut canggih karena mereka menggabungkan teknologi terkini dalam hal presisi, otomatisasi, perlindungan, dan kemampuan menghancurkan target secara efektif dengan resiko minimal bagi penggunanya. Mereka adalah manifestasi dari dominasi teknologi militer barat yang selama ini menjadi keunggulan utama mereka. Kecanggihan ini yang membuat banyak pihak percaya bahwa senjata-senjata ini tak terkalahkan. Baru tahu ya, ternyata kecanggihannya di situ, bukan cuma soal ledakannya. Bagian 3. Fakta mengejutkan. Bagaimana senjata NATO bisa jatuh ke tangan Rusia? Nah, disinilah letak fakta yang mengejutkan dan mungkin membuat Anda terheran-heran. Di tengah hiruk-pikuk perang di Ukraina, beberapa unit senjata canggih NATO yang baru saja kita bahas, yang seharusnya menjadi kebanggaan tak terkalahkan dari Barat, kini justru jatuh ke tangan Rusia. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan teori konspirasi atau rumor semata. Ini adalah realitas yang sedang terjadi di medan perang, dan dampaknya jauh lebih besar dari sekedar kerugian di lapangan. Fenomena ini bukan sekedar insiden tunggal yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah bagian dari permainan kucing-kucingan intelijen dan teknologi yang sedang berlangsung secara intensif. Bayangkan, senjata yang seharusnya menjadi kartu as NATO, kini mungkin sedang diurai, dibongkar, dipelajari secara mendalam, bahkan dicoba untuk direplikasi atau dikembangkan penangkalnya oleh salah satu rival geopolitik terbesar mereka. Rusia, dengan sejarah panjangnya dalam rekayasa balik teknologi asing dan kemampuan intelijen militernya, jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Bagaimana bisa senjata-senjata vital dan rahasia seperti ini berpindah tangan dari garis depan ke laboratorium analisis musuh? Ada beberapa skenario yang paling mungkin terjadi, dan semuanya adalah risiko yang dihitung dalam setiap konflik besar. Pertama, dan paling sering adalah penangkapan di medan perang. Dalam pertempuran sengit dan bergerak cepat, kendaraan militer atau sistem senjata canggih bisa saja ditinggalkan begitu saja oleh pasukan yang mundur, entah karena kerusakan parah, kehabisan amunisi, atau tekanan musuh yang terlalu besar. Prajurit mungkin tidak punya waktu atau kesempatan untuk menghancurkan aset itu sepenuhnya sebelum mundur. Atau dalam beberapa kasus, senjata tersebut direbut secara langsung oleh pasukan lawan yang berhasil menguasai posisi. Oh, begitu ya cara kerjanya. Jadi ada juga unsur jual-beli di balik itu. Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan bagi negara-negara NATO, adalah penangkapan melalui operasi khusus yang terencana matang. Unit pasukan elit atau agen intelijen mungkin saja melakukan misi rahasia untuk menargetkan dan merebut teknologi spesifik dari garis depan. Dengan informasi intelijen yang akurat tentang lokasi aset, ditambah dengan operasi yang terencana cermat dan berani, mereka bisa berhasil merebut senjata canggih dalam kondisi yang relatif utuh, sangat ideal untuk dianalisis di laboratorium mereka. Ini menunjukkan betapa Rusia sangat ingin mendapatkan akses pada teknologi ini. Bagian 4. Siapa sebenarnya yang menang? Perang tanpa henti di dimensi teknologi. Tapi, mengapa insiden jatuhnya senjata canggih NATO ke tangan Rusia ini begitu krusial dan memiliki dampak strategis yang sangat besar bagi peta kekuatan global? Ini bukan cuma soal kehilangan beberapa unit aset militer yang mahal. Ini adalah tentang informasi yang tak ternilai, data teknis yang sangat rahasia, dan teknologi inti yang menjadi keunggulan Barat. Ketika Rusia mendapatkan akses fisik ke senjata-senjata NATO ini, mereka bisa memulai proses yang disebut rekayasa balik atau reverse engineering. Ini adalah proses membongkar setiap komponen, menganalisis dan memahami cara kerja setiap bagiannya, mulai dari desain mekanis, sistem elektronik, kode perangkat lunak, hingga jenis material komposit yang digunakan.
Mereka bisa mempelajari kelemahan struktural yang mungkin tersembunyi, menemukan celah dalam sistem pertahanan atau sensornya, memahami algoritma panduan rudal yang sangat presisi, hingga mengidentifikasi jenis material lapis baja yang sulit ditembus. Informasi ini sangat-sangat berharga bagi Rusia. Dengan pengetahuan ini, mereka bisa mengembangkan penangkal yang efektif untuk setiap sistem senjata tersebut. Bayangkan, jika mereka tahu persis bagaimana Javelin mengunci target dengan inframerah, mereka bisa mengembangkan sistem jamming atau umpan panas yang efektif untuk mengelabuinya. Jika mereka memahami detail sistem pertahanan Patriot, mereka bisa mencari cara untuk menembusnya, mengancam pertahanan udara NATO di masa depan. Lebih jauh lagi, kemampuan mereka tidak berhenti pada pengembangan penangkal. Mereka juga bisa membuat versi tiruan atau bahkan mengintegrasikan teknologi yang dicuri ke dalam sistem senjata mereka sendiri. Ini berarti mereka bisa memiliki akses ke teknologi barat tanpa harus mengembangkannya dari awal, menghemat waktu dan biaya penelitian yang sangat besar. Atau mereka bisa memproduksi senjata dengan kemampuan serupa, tapi dengan biaya yang jauh lebih murah, yang berpotensi membanjiri pasar senjata global dan mengganggu keseimbangan kekuatan militer secara drastis. Baru tahu ya, ternyata sekompleks itu dampaknya. Ini lebih dari sekedar kehilangan senjata. Beberapa analis militer dan pejabat intelijen barat secara terbuka telah menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai fenomena ini. Mereka tahu betul, kehilangan keunggulan teknologi adalah kerugian besar yang bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan militer secara global di masa depan. Ini bukan hanya tentang perang di Ukraina, tapi tentang potensi konflik global yang lebih besar, di mana teknologi yang bocor hari ini bisa menjadi ancaman serius besok bagi negara-negara yang selama ini merasa aman dengan keunggulan teknologi mereka. Lalu, di tengah semua ini, siapa sebenarnya yang menang? Sekilas, Rusia jelas berada di atas angin. Mereka mendapat akses gratis ke teknologi paling mutakhir dari musuh-musuh utama mereka, berkesempatan memperkuat kemampuan militer mereka sendiri, dan mendapatkan keuntungan intelijen yang signifikan. Mereka juga bisa menggunakan keberhasilan ini sebagai alat propaganda internal dan eksternal, menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi teknologi barat dan bahkan membalikannya. Namun ini adalah gambaran yang terlalu sederhana dalam perang yang terus-menerus berevolusi. Dalam perang modern, yang juga melibatkan dimensi informasi dan teknologi, setiap kerugian seringkali diimbangi dengan pelajaran berharga dan adaptasi yang cepat. Apakah NATO dan negara-negara barat juga belajar dari insiden ini? Tentu saja, mereka pasti sedang mengevaluasi kembali setiap aspek dari sistem penyaluran bantuan militer mereka. Ini termasuk meningkatkan protokol keamanan dalam penggunaan senjata canggih di medan perang, mengembangkan mekanisme penghancuran diri otomatis untuk aset yang terancam jatuh ke tangan musuh, atau bahkan mempercepat pengembangan generasi baru teknologi yang lebih sulit untuk diretas atau disalin. Setiap kerugian, betapapun menyakitkannya, bisa menjadi katalisator untuk inovasi dan peningkatan keamanan yang lebih baik untuk pertempuran di masa depan. Jadi, jika ditarik benang merahnya, insiden jatuhnya senjata canggih NATO ke tangan Rusia adalah sebuah pengingat bahwa perang modern bukan hanya tentang tembakan dan ledakan. Ini adalah perang informasi yang tak terlihat, perang teknologi yang terus-menerus berevolusi, dan pertarungan kecerdasan antara intelijen, rekayasa ulang, dan adaptasi tanpa henti. Oh, ini ya alasan dibaliknya. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks dan sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kita akan terus membahas berita dunia dari sudut pandang yang berbeda, mengungkap fakta yang valid demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.